Shalom saudara, masih dalam seri kasih. Saya mau bahas hari ini tentang kasih dan transformasi, kasih dan perubahan. Saya percaya bahwa perubahan seseorang, transformasi seseorang secara karakter gitu saudara ya, itu hanya bisa dilakukan dalam konteks kasih gitu. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi konteks kita mengasihi itu ada unsur pertamanya, penyebabnya. Ya karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika Allah mengasihi kita, kasih yang kita terima, yang kita responi itu menghasilkan kasih, saudara. Jadi kasih itu menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan kasih. Dan kita tahu juga di ayat-ayat favorit saya, Yohanes 3:16 yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Kita sering pakai ayat itu saudara ya, aku percaya pasti aku selamat, betul saudara. Kita percayakan pengorbanannya karena memang justru karena pengorbanan Tuhan Yesus, dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa diperdamaikan dengan Tuhan, itu diangkat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Dan ketika kita percaya, kita diselamatkan. Tapi ayat bagian pertama dari ayat itu bicara juga karena begitu besar kasih Allah. Jadi itu seakan-akan Tuhan Yesus ngomong begini di kayu salib, aku menawarkan kasihku kepadamu, umat manusia. Dosa-dosamu ku ampuni, kamu mau terima enggak? Nah jadi waktu kita bilang Tuhan aku percaya akan keselamatan, karya keselamatanmu di kayu salib, itu kita sedang bilang aku terima tawaran kasihmu itu Tuhan. Jadi ketika kita menerima tawaran kasih Tuhan itu, sesuatu dalam kita akan merespon. Dan tentu kalau orang menawarkan kita kasih, dan kita mau merespon, itu kan kita merespon kembali dengan kasih, saudara. Sehingga nggak bertepuk sebelah tangan, kira-kira gitu ya. Kalau orang pacaran ada ya, aku naksir kamu, aku mau jalan sama kamu. Dan kita bilang, iya itu sama aja dengan kita mau kembali mengasihi orang itu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan gitu, saudara. Jadi bicara mengenai dikasihi, itu akan membuahkan satu kasih kembali. Nah inilah yang akan mentransformasikan kita. Tentu dengan mengasihi Tuhan, dengan Tuhan mengasihi kita, kita terima kasihnya, kita diselamatkan, kita diubahkan di dalam saudara. Kita menjadi manusia baru. Itulah transformasi. Dan ketika kita hidup dalam kasih itu, kita akan diubahkan terus saudara. Kita tahu ada aturan-aturannya, itu hukum Taurat ada aturannya. Hukum Taurat bahkan bilang ya, kalau engkau melakukan seluruh perintah Tuhan, maka berkat-berkat ini kita akan diberkati gitu. Kalau engkau tidak melakukan sepenuhnya, engkau akan dikutuk, ada kutuk-kutuk ya gitu saudara. Sama seperti peraturan di perusahaan, peraturan di gereja, peraturan di rumah tangga gitu. Peraturan dalam perhubungan, walaupun gak tertulis, ada hubungan-hubungan yang kayaknya aturan tak tertulisnya ada saudara. Misalnya kalau saudara mengasihi seseorang gitu ya, masa sih kita lupa hari ulang tahunnya, masa kita nggak mengucapkan selamat, masa kita mungkin orang yang sudah berpacar mungkin memberikan hadiah. Itu kayak aturan nggak tertulis saudara, yang kalau nggak dilakukan dia pasti marah, kamu nggak melakukan ini ya. Ada kayak nggak tertulis tuh do's and don'ts-nya, yang kita lakukan boleh, yang nggak boleh kita lakukan gitu saudara. Dan aturan di perusahaan juga seperti itu. Bahkan ada di perusahaan kita tahu bahwa ada kayak kita sebut sama rewards and punishment, upah atau bonus dan hukuman gitu. Jadi kalau kita mengikutin aturan bos kita, ngikutin manajemen apa yang dia katakan gitu, seakan-akan kita sedang akan menerima satu yang upah nantinya. Tapi kalau kita nggak melakukan, kita mungkin akan dihukum, saudara. Nah saya mau kasih tahu, hukum-hukum ini ya, baik hukum Taurat atau hukum yang kita tahu, itu nggak mengubahkan orang. Itu perlu saudara, itu menjadi standar dari sesuatu supaya teratur, in order ya, supaya kita juga mengerti karakternya Allah, karakter perusahaan. Kita harus, itu perlu gitu. Tapi itu nggak akan mengubah orang. Nggak mengubah orang dalam konteks misalnya orang itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu saudara. Apalagi begini, misalnya kalau saya melakukan tugas saya, kerjaan saya, supaya saya tadi ada upah gitu. Dan untuk menghindari hukuman. Ya, gimana kalau nggak ada upahnya? Atau bonusnya nggak ada? Aduh, ngapain saya kerja ekstra ya? Gaji tetap segitu-segitu aja gitu. Kalau motivasinya hanya karena itu, saudara.
Atau enggak hukumannya ditiadakan gitu. Aduh nggak ada hukumannya, sudahlah saya nggak usah lakukan atau nggak ada hukuman gitu. Karena motivasinya di sana. Itu nggak mengubah orang itu. Mungkin kelihatan berubah kalau ada hukuman, ada upah itu, tapi itu cuma permukaannya. Contohnya kalau semua pegawai bekerja karena bosnya ada di situ gitu. Kalau bos nggak ada, kali-kali nggak kerja gitu saudara ya. Tapi beda. Kalau saya bekerja, memang ada upah, memang ada punishment gitu. Tapi saya bekerja karena saya mengasihi pekerjaan saya, mencintai pekerjaan saya. Bahkan saya mengasihi bos dan menghormati bos saya, atasan saya gitu saudara ya. Jadi kalau saya bekerja itu karena saya mencintai pekerjaan saya. Bahkan karena saya tahu Tuhan memberikan pekerjaan itu, saya melakukan yang terbaik saudara. Kalau upahnya pun nggak ditambah, kalau hukumannya pun ada di situ, saya nggak masalah dengan itu. Kan kalau kita pelayanan, kita melakukan terbaik. Dan kalau kita pelayanan, entah kita dihargai, dihormati, diangkat pangkat apa nggak diangkat pangkat karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan, itu kita melakukan saja, saudara. Dan di dalam melakukan itu, proses melakukan itu, kita melakukan gak dihormati, kita melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh karena kita mencintai pekerjaan, mencintai pelayanan gitu ya, tapi tidak dihormati, dihargai, kita tetap melakukannya karena kita mengasihi. Dalam proses itu kita akan diubahkan saudara. Aduh gimana sih gua gak dihargai, tapi gak apa-apa, aku sabar, aku tetap mengampuni gitu saudara ya. Aku tetap berdoa memberkati. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya engkau. Wow, luar biasa. Dan ketika kita melakukan itu, karena dorongan kasih ini, itu yang akan mengubah kita saudara. Pasangan kita, kita tahu pasangan kita mungkin pasangan yang mungkin tidak sempurna. Semua kita nggak sempurna saudara, tapi ada mungkin yang satu sangat nyebalin gitu saudara ya. Kita mengasihi, kita mencintai, kita menghargai, tapi kita melakukan yang terbaik, tapi kayaknya responnya nggak ada. Nah karena kita mengasihi pasangan kita, kita tetap sabar, kita tetap mengampuni, kita mendoakan, bahkan terus datang sama Tuhan biar dia diubahkan. Demikian juga dengan anak-anak kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik gitu ya. Tapi mereka nggak mau respon dengan baik, nggak mau ngikuti omongan kita lagi gitu saudara ya. Tapi kita tetap mengasihi dia sehingga kita mungkin jadi lebih sabar, lebih mengampuni. Dalam proses itu kan kita diubahkan saudara. Itulah perubahan yang akan kita terima kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Tentu ini bicara mengenai kerendahan hati juga saudara. Kasih itu bicara kerendahan hati mendahulukan orang lain. Pekerjaan, pelayanan, keluarga akan begitu indahnya ketika kita akan terus mengasihi. Dan itu semakin indah karena kita sendiri diubahkan lewat proses itu saudara. Menjadi pribadi yang memiliki karakter yang jauh lebih baik karena kita ditransformasikan dengan hidup dalam kasih. Haleluya. Kalau saudara ada pertanyaan, ada yang mau didoakan, saudara bisa tinggalkan pesan dalam comment section di bawah YouTube ini saudara. Saya akan kembali dan follow up saudara. Puji Tuhan, ingat selalu bahwa Tuhan itu baik dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus